Jadi materi kuliah perbandingan hukum tata negara itu meliputi perbandingan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Itu secara umum. Bisa juga lebih spesifik, misalnya membandingkan sistem peradilan ya satu negara dengan negara lain. Perbandingan ini dalam bentuk negara ya, menyangkut katakanlah perbandingan struktur pemerintahan, kemudian juga struktur lembaga lainnya, tugas dan fungsinya. Ya, misalnya perbandingan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan DPR Amerika Serikat, ya, atau perbandingan antara fungsi Mahkamah Agung Indonesia dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Itu perbandingan. Atau juga bisa juga perbandingan konstitusi di antara kedua negara. Ya, misalnya bagaimana membuat konstitusi, bagaimana mengubah konstitusi, lembaga mana yang bisa membuat, lembaga mana yang mengubah. Ya, termasuk misalnya situasi-situasi yang khas ya, seperti misalnya di Swiss. Konstitusi yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat itu harus dikonfirmasi pada rakyat melalui proses referendum. Atau juga perbandingan bisa sistem pemilu Indonesia dengan Amerika Serikat. Ya, karena ini agak unik. Ya, di Amerika memang penduduk warga negara yang hak pilih memberikan suara untuk mencoblos pasangan calon presiden. Tetapi bukan itu yang menentukan ya, jumlah suara pemilih yang mencoblos pasangan calon presiden wakil presiden itu tidak otomatis menghantar suara calon untuk menjadi calon presiden. Masih ada satu proses atau mekanisme ya yang disebut electoral college. Jadi electoral college yang menentukan. Nah, electoral college ini adalah ada hitung-hitungan sendiri menyangkut jumlah penduduk keterwakilan. Yang pernah terjadi misalnya katakanlah Trump versus Hillary Clinton ya, pemilu yang lalu Hillary Clinton menang selisih suara sekian juta ya, popular vote, tapi kalah dalam hitung-hitungan electoral college. Inilah letaknya uniknya sistem pemilu di Amerika Serikat. Karena itu berbeda. Kalau di Indonesia siapa yang meraih suara terbanyak dia akan menjadi presiden, seperti dalam pemilu 2004 pasangan Prabowo Gibran meraih suara terbanyak dengan mengalahkan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dan dalam sistem pemilu presiden itu juga ditentukan periodisasi dari jabatan presiden ya. Misalnya di Amerika 4 tahun, Indonesia 5 tahun. Berbeda lagi dengan di Filipina. Di Filipina satu periode 7 tahun, tapi hanya satu kali bisa jabatan. Di Prancis 7 tahun bisa lebih dari satu. Jadi perbandingan ini adalah untuk mencari katakanlah untuk pengetahuan sebetulnya, bukan untuk menilai baik pun. Dan kemudian juga perbandingan juga bisa dilakukan dengan satu sistem, subsistem hukum, misalnya hukum pajak antara Indonesia dengan Amerika, dan bisa kita adopsi ya, hal yang terbaik. Demikian juga misal dalam hal pasar modal ya, kita mengadopsi sistem Amerika ya, kita belajar kemudian menyusun undang-undang meresmikan pasar modal ini, termasuk isu-isu yang krusial seperti insider trading misalnya. Itu kita belajar dari Amerika. Jadi perbandingan ini adalah untuk mengadopsi satu sistem hukum dengan modifikasi kondisi faktual di suatu negara. Ini disebut perbandingan. Dan perbandingan juga bisa menyangkut ajas-ajas demokrasi. Ya, ajas demokrasi. Ya, karena demokrasi diterapkan di hampir semua negara dengan variabel-variabel tertentu. Di Cina mereka menemukan demokrasi rakyat. Di Indonesia demokrasi konstitusional. Di Amerika demokrasi konstitusional. Jadi nama boleh sama tapi aplikasi berbeda. Jadi ideologi juga perbandingan. Tapi yang paling banyak dilakukan perbandingan adalah struktur ketatanegaraan berkaitan dengan ajaran trias politika, artinya memandangkan antara lembaga legislatif satu negara dengan negara lain, dan
kemudian lembaga yudikatif antara satu negara dengan negara lain, dan juga sistem presidensial atau lembaga eksekutif. Ya, ini bandingan-bandingan seperti ini.